Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil di belakang Hanli, sebuah bola cahaya keemasan yang menyilaukan seukuran 1 akre berguling dan melonjak, membuat suara gemuruh saat melaju ke depan dengan kecepatan luar biasa. Terbungkus dalam cahaya keemasan adalah kumbang emas raksasa yang tampaknya terbuat dari emas murni. Sayap di punggungnya mengepak dengan liar. Itu adalah Golden Immortal Devourer ranah Dewa Taiyi yang disebutkan oleh Hanli dan Jintong. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin, tetapi pada saat yang sama, ada kilatan keterkejutan. Aura dari jenis yang sama di depannya hanya setingkat Dewa Emas, tetapi kecepatannya sangat cepat, tampaknya lebih cepat dari rata-rata roh sejati di ranah Dewa Taiyi. Tapi kemudian, jejak keterkejutan melintas di matanya, cahaya keemasan di sekitarnya berfluktuasi, dan sosok terbang itu berhenti. Dalam pengertiannya, aura yang sama di depannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Golden Immortal Devourer ingat bahwa ketika ia pergi ke klan binatang, aura dari jenis yang sama juga menghilang secara tiba-tiba, dan pada saat terluka dan pulih, situasi yang sama terjadi beberapa kali. Namun, ia hanya merenung sesaat, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan terus terbang ke depan ke arah semula. Sekitar 1 jam kemudian, aura yang sama di depannya muncul lagi, tapi kali ini, itu telah bergeser ke arah lain, meninggalkan jarak di belakang. Golden Immortal Devourer mendengus dingin, tetapi tidak khawatir, dan segera mengubah arah dan terbang ke arah itu. Di langit di atas pegunungan, kereta terbang berwarna hijau giok terbang dengan cepat. Jintong sepertinya baru saja terbang keluar dari tubuh Pixiu, wajahnya pucat, dan napasnya sedikit tidak stabil, sedangkan kepala Pixiu terkulai, tampak lesu. Hanli mengerutkan kening saat melihat penampilan Jintong, lalu melambaikan tangannya. Setumpuk harta spiritual muncul, bersinar dengan berbagai warna cahaya spiritual, dan terlihat berkualitas baik. Jintong tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan duduk lalu mengambil harta spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jade Pixie melihat harta spiritual yang bersinar dengan cahaya harta, dan merasa iri. Namun, situasinya istimewa, dan tidak bergabung dalam pertarungan, dan menemukan ruang kosong di samping untuk berbaring. Pada saat ini, cincin penyimpanan emas keunguan jatuh di depannya dengan suara ding. Pada saat yang sama, suara Hanli terdengar di telinganya. "Little White, cepat dan isi kembali dirimu." "Terima kasih Tuan." Semangat Little White terangkat. Itu membuka mulutnya dan menelan cincin penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, Hanli duduk bersila lagi dan membentuk segel dengan kedua tangannya, mendesak kereta terbang itu untuk terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Sekarang Jintong tidak bersembunyi, dia tidak mengubah arahnya dan terus terbang dalam garis lurus. Sekitar 2 jam kemudian, Jintong berdiri. Kulitnya telah pulih. Hanli tidak ragu sama sekali. Dia segera membiarkan Jintong bersembunyi di tubuh Pixiu lagi. Kemudian, dia langsung mengubah arah larinya. Golden Immortal Devouring, yang berada di ranah Dewa Primordial, merasakan bahwa aura di depannya telah menghilang lagi dan sangat marah. Tidak mudah baginya untuk menutup jarak di antara mereka, tetapi saat dia kehilangan posisi pihak lain, jarak di antara mereka pasti akan bertambah sekali lagi. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, tapi tidak ada pilihan lain selain terus terbang ke depan. 3 jam kemudian, aura Jintong muncul kembali. Benar saja, itu mengubah arahnya lagi dan memperlebar jarak di antara mereka lagi. Itu hampir membuat semua upaya sebelumnya sia-sia. Namun, Golden Immortal Devourer secara bertahap menjadi tenang. Ia tahu bahwa pihak lain pasti menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan auranya sesekali dan sangat meningkatkan kecepatannya. Namun, dari sudut pandangnya,
teknik semacam itu memiliki banyak konsekuensi dan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Selama terus mengawasinya, mereka secara alami tidak akan bisa lepas dari kendalinya. Namun, selama beberapa bulan berikutnya, di luar ekspektasi Golden Immortal Devourer, pihak lain mempertahankan kecepatan tinggi dan tidak melambat sama sekali. Aura yang sama di depan sama seperti sebelumnya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setiap kali menyembunyikan auranya, ia akan mengubah arahnya dan melarikan diri pada jarak tertentu. Dengan cara ini, meskipun kecepatan pihak lain tidak secepat miliknya, ia lebih unggul. Setelah beberapa bulan pengejaran, jarak di antara mereka tidak terlalu dekat. Golden Immortal Devourer kaget dan marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Di atas hutan lebat, kereta terbang Zamrud terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Han Li melakukan segel tangan untuk mengaktifkan. Ekspresinya lebih santai dari sebelumnya. Selama dia bisa mempertahankan keadaan ini, Golden Immortal Devourer tidak akan bisa menyusulnya. Meskipun mempertahankan keadaan ini menghabiskan banyak batu meta abadi, dia beruntung karena dia kaya sekarang. Secara teoritis, dia masih bisa mempertahankan keadaan ini selama 20 hingga 30 tahun lagi. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan mengikutinya selamanya dan cepat atau lambat akan menyerah. Namun, sekarang dia mulai menjelajah lebih dalam ke hutan belantara, dia sangat tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini. Sepanjang jalan, dia telah dikepung oleh suku binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meski dia berhasil menghindari semuanya, itu bukanlah solusi jangka panjang. Semakin dalam dia berkelana ke hutan belantara, semakin banyak risiko tak terduga yang akan dia hadapi. Pada saat ini, Jin Tong sedang memegang harta spiritual di tangannya dan menggerogotinya. Tisiu juga sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pada saat ini, teriakan melengking terdengar dari hutan lebat di bawah. Han Li hanya merasakan sedikit rasa sakit di jiwa dewa ketika suara itu masuk ke telinganya. Dia dengan cepat berdiri. Dia melihat bayangan abu-abu besar terbang keluar dari hutan lebat di bawah dan menerkam ke arah kereta terbang. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kereta. Cahaya biru berkedip-kedip dari mata Han Li, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas bentuk sebenarnya dari siluet abu-abu. Itu adalah burung abu-abu yang sangat besar dengan mahkota abu-abu di kepalanya, paruh yang tajam, dan cakar yang tajam. Ia tidak memiliki sehelai bulu pun di tubuhnya, hanya selapis bulu abu-abu pendek yang menempel di kulitnya. Meski burung raksasa abu-abu ini terlihat jelek, auranya sangat besar. Itu telah mencapai puncak tahap Golden Immortal dan bahkan lebih kuat dari Jin Tong. Han Li tidak tertarik bertarung dengan binatang Golden Immortal ini. Tanpa berkata apa-apa, dia melakukan segel tangan dan melambai. Sinar cahaya putih terbang keluar dari tangannya. Itu adalah bendera putih kecil. Itu berputar di udara dan tumbuh hingga beberapa ribu kaki. Setelah dibentangkan, terungkap gambar lautan awan. Itu adalah harta surgawi yang dia ambil dari Gong Sujiu. Gambar lautan awan di bendera putih menyala. Tiba-tiba, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya, berubah menjadi lautan awan putih yang menutupi kepala burung raksasa abu-abu itu. Burung raksasa abu-abu itu tiba-tiba menjerit. Mahkota abu-abu di kepalanya bersinar dengan cahaya abu-abu. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan badai abu-abu muncul dari udara tipis. Itu membentuk pilar abu-abu tornado yang memancarkan semburan fluktuasi hukum. Lautan awan putih yang dipanggil oleh Han Li dengan mudah terkoyak oleh badai abu-abu dan menghilang tanpa jejak. Badai abu-abu berhenti sejenak, lalu terus bergulir menuju kereta terbang berwarna hijau zamrud. Cahaya abu-abu melintas dalam badai dan bila angin abu-abu seukuran pintu muncul. Itu berkedip dan berkedip. Jelas bahwa itu bukan bila angin biasa. Melihat hal tersebut,
Han Li buru-buru menghentikan kereta terbang dan melambaikan tangannya lagi. 3 senjata abadi token kuning tanah terbang keluar dan muncul di sisi kiri, depan, dan kanan kereta terbang. Cahaya kuning seperti gelombang melonjak keluar dari token senjata abadi dan memadat menjadi tirai cahaya kuning tebal di sekitarnya. Saat tirai lampu kuning terbentuk, bila angin abu-abu yang tak terhitung jumlahnya bersiul dan menebas tirai cahaya kuning. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya kuning beriak tanpa henti dan memblokir semua bila angin abu-abu. Tidak hanya itu, tetapi tirai cahaya kuning menyala dan bahkan memantulkan beberapa bila angin abu-abu, menyapu ke arah burung raksasa abu-abu. Burung raksasa abu-abu itu tampaknya sangat waspada terhadap bila angin abu-abu ini dan mengepakkan sayapnya untuk menghindarinya. Melihat hal tersebut, Han Li segera membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar hijau yang terbang ke bendera putih. Dia buru-buru membuat segel tangan. Sejumlah besar kabut putih muncul dari bendera putih lagi. Itu berguling dan terkondensasi menjadi 8 naga kabut putih. Mengambil keuntungan dari penghindaran burung raksasa abu-abu itu, mereka melilit tubuhnya. Naga kabut putih mengandung banyak kekuatan spiritual abadi Han Li dan cukup tangguh. Mereka mampu menjebak burung ganas itu untuk sementara waktu. Han Li tidak mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh burung abu-abu itu. Sebagai gantinya, dia membuat segel tangan untuk mengendalikan kereta terbang itu. Itu berubah menjadi hantu hijau dan melewati burung raksasa abu-abu, melesat ke depan seperti sambaran petir. Dia belum terbang jauh ketika ledakan teredam terdengar di belakangnya. Burung raksasa abu-abu itu telah melepaskan diri dari naga kabut dan mengejarnya dengan teriakan melengking. Han Li tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan dengan kereta terbangnya. Kecepatan burung raksasa abu-abu itu sedikit lebih lambat dari kereta terbang Zamrud dan dengan cepat tertinggal. Setelah mengibaskan burung raksasa abu-abu itu, Han Li menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan 2 artefak abadi dan membentuk segel tangan untuk mengendalikan kereta terbang Zamrud untuk terus maju. Setelah terbang kurang dari 1 jam, terdengar suara mendengung dari depan. Awan ungu besar tiba-tiba terbang keluar dari hutan lebat dan menerkam ke arah kereta terbang Zamrud. Han Li memfokuskan pandangannya padanya, dan ekspresinya sedikit berubah. Awan merah sebenarnya adalah tawon beracun ungu yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing seukuran batu kilangan dan menyeret penyengat seperti pedang raksasa di belakang mereka. Itu berkedip dengan cahaya biru tua dan jelas sangat beracun. Mereka menutupi langit saat menuju kereta terbang. Melihat ini, Han Li sekali lagi memanggil 3 token berwarna kuning bumi untuk melindungi kereta terbang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan panji merah ditembakkan. Api yang mengamuk keluar dari panji dan membentuk lautan api merah di sekitar kereta terbang itu saat melaju ke arah kawanan tawon ungu tanpa henti. Butuh lebih dari 1 jam bagi mobil terbang itu untuk benar-benar keluar dari gerombolan tawon ungu. Namun, ekspresi Han Li tidak santai sama sekali dan alisnya terjalin erat. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Seperti yang diharapkan, perjalanan selanjutnya dipenuhi dengan lebih banyak bahaya. Mereka bahkan diserang oleh puluhan gelombang binatang buas dalam sehari. Untungnya, Han Li telah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Apa yang membuatnya gelisah adalah bahwa Golden Devourer Immortal dari alam Dewa Tai tampaknya tidak terpengaruh oleh binatang buas ini. Menurut Jintong, itu karena kekuatannya yang kuat dan aura yang sangat ganas yang menghalangi suku binatang buas di sepanjang jalan. Han Li tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, jarak di antara mereka masih menyusut. 2 bulan kemudian, di langit di atas hutan manggu, sebuah kereta terbang giok hijau melaju melewatinya. Setelah menyeret pita hijau panjang di langit,
tiba-tiba berhenti. Di kereta terbang, Han Li menambahkan potongan batu esensi abadi ke formasi di kereta. Hari-hari ini, dia tidak lagi peduli dengan konsumsi batu esens abadi. Dia hanya ingin menjaga kereta terbang dengan kecepatan tertinggi agar tidak ditangkap oleh Golden Devouring Immortal. Saat ini, Jin Tong juga sedang duduk bersila di gerbong dengan wajah pahit. Pixiu berbaring tidak jauh di belakangnya dengan kepala terkulai di tepi gerbong terbang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Paman, jika kita benar-benar tidak bisa menyingkirkan pria itu, maukah kau meninggalkanku dan kabur? Jin Tong tiba-tiba bertanya dengan wajah muram. Jika kamu punya waktu untuk memikirkannya, kamu sebaiknya bergegas untuk pulih dan kembali ke perut Little White. Jejak kelelahan melintas di mata Han Li dan dia berkata sambil tersenyum. Orang itu semakin cemas hari ini, jadi aku harus bersembunyi di perut Little White hampir sepanjang waktu. Jika aku tidak terbunuh olehnya, aku malah akan dicekik oleh Little White. Itu akan sangat dirugikan. Jin Tong mengerutkan kening dan menghela nafas. Bos, kamu memperlakukan perutku seperti penginapan. Kamu datang dan pergi, masuk dan keluar, membuatku sedikit mual akhir-akhir ini. Aku bahkan belum mengeluh, jadi jangan mengeluh. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan diri dan memuntahkanmu saat berikutnya. Golden Devouring Immortal mengejar. Pixiu giok putih menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan sedih. Hehe, Little White, jika kamu merasa tidak nyaman denganku tetap di perutmu, maka kamu bisa tetap di perutku. Anda telah memakan begitu banyak harta surgawi dan artefak abadi. Mungkin Anda bisa membuat kultivasi saya melambung seperti kuali pil itu. Saat itu, mungkin bisa dibalik dan saya akan mengejar pria itu ke seluruh dunia. Jin Tong melirik Pixiu giok putih dan berkata dengan jahat. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia segera menoleh dan diam karena takut. Jin Tong ingin menggoda Pixiu beberapa kali lagi ketika dia melihat ini, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Han Li dan berteriak dengan cemas. Paman, cepat, cepat. Orang itu menyusul lagi. Kembalilah ke perut Little White dulu. Wajah Han Li juga menunjukkan sedikit kegugupan saat dia berkata kepadanya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membuat isyarat tangan, dan kereta terbang giok berubah menjadi aliran cahaya dan terbang jauh. Jin Tong dengan cepat mengeluarkan Soul Armor Talisman dan menamparnya di tubuhnya. Setelah itu, dia berubah menjadi kumbang emas seukuran ibu jari dan ditelan oleh batu giok putih Pixiu. Adapun Pixiu giok putih, itu berubah menjadi liontin giok putih dan ditempatkan ke dalam kantong penyimpanan Han Li. Paman, berdasarkan apa yang aku rasakan sebelumnya, orang itu tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Bisakah kita meningkatkan kecepatan kita lagi? Suara Jin Tong terdengar di benak Han Li melalui tautan mental. Ini adalah kecepatan maksimum yang bisa saya capai sekarang. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejar kita? Han Lai bertanya. Jika dia mempertahankan kecepatannya saat ini, dia pasti bisa mengejar kita dalam waktu 1,5 bulan. Jin Tong segera menjawab. Han Li mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta yang dia peroleh dari ras binatang. Setelah memeriksanya sejenak, dia tiba-tiba berhenti dan menggantungnya di udara. Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Han Li bergumam. Dia tiba-tiba memutar kereta terbang dan melaju ke arah lain. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, lebih dari sebulan telah berlalu. Di hutan belantara, ribuan mil pegunungan melintas. Han Li tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang dengan kereta giok terbang sebelum akhirnya mengikuti arah yang ditunjukkan di peta dan tiba di lembah Sungai Merah. Saat dia mendekati pintu masuk lembah, Han Li berhenti di kejauhan dan melihat ke kejauhan.
Dia melihat bahwa di dinding gunung di kedua sisi pintu masuk lembah, ada dua ukiran besar singa dengan tubuh manusia dan wajah manusia. Yang di sebelah kiri menyilangkan tangan di depan dadanya dalam posisi berdoa, sementara yang di sebelah kanan memegang kapak tajam di tangannya dan melotot dengan sikap mengancam. Di antara dua dinding gunung, ada jembatan lengkung batu besar. Banyak anggota suku asing yang mengenakan pelindung tulang berpatroli bolak-balik di jembatan. Anggota suku asing ini 2 kali lebih tinggi dari manusia. Masing-masing memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, wajah mereka mirip dengan manusia. Namun, di sekitar pipi, ada cincin kepala singa. Tempat ini dikenal sebagai lembah Sungai Keong Merah. Suku yang tinggal di sini adalah salah satu dari 8 suku suci ras hewan, suku Singahu. Di bawah jembatan lengkung batu ada 3 lubang besar berbentuk setengah lingkaran. 3 aliran besar air keruh keluar dari lubang seperti naga air yang menyembur keluar. Mereka mengangkat awan besar kabut air di udara, dan ada pantulan pelangi yang samar di udara. Ketika Hanli memeriksa peta beberapa bulan yang lalu, dia menemukan bahwa dia tidak terlalu jauh dari perkemahan suku Singahu. Akibatnya, dia dengan cepat mengubah arah dan bergegas. Sepanjang jalan, Jin Tong sesekali bersembunyi di perut Little White dan menyembunyikan auranya. Namun, kumbang pemakan emas semakin dekat dan dekat dengan mereka karena jaraknya semakin pendek. Dalam beberapa hari terakhir, Hanli tidak lagi membutuhkan persepsi Jin Tong. Dia bisa merasakan kehadirannya melalui indera spiritualnya. Hanli menatap lembah sejenak dan tangannya tiba-tiba membentuk gerakan mantra. Setelah beberapa nyanyian, auranya tiba-tiba ditekan secara ekstrim. Kemudian, sosoknya terbang secara diagonal dari langit dan mendarat di sungai panjang yang keruh dengan arus yang ganas. Sosok Hanli menimbulkan gelombang kecil di permukaan sungai sebelum dia jatuh ke dasar. Setelah jatuh ke bawah, kaki Hanli menginjak dasar sungai dan dia melakukan yang terbaik untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual abadi. Dia menginjak lumpur lunak dasar sungai dan bergerak ke hulu. Medan di dasar sungai sangat kompleks. Ada pusaran air dan arus bawah di mana-mana. Mereka terbungkus lumpur dalam jumlah besar dan dampak yang dihasilkan tidak jauh lebih lemah dari harta sihir. Untungnya, fisik Hanli cukup kuat sehingga dia bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa menggunakan kekuatan spiritual abadi. Tidak lama kemudian, dia telah mengikuti dasar sungai yang naik secara bertahap dan tiba di bawah jembatan lengkung raksasa di mulut lembah. Pada saat itu, Hanli tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia memperhatikan bahwa sungai di depan tiba-tiba mulai beriak dengan keras. Beberapa ratus ikan hitam besar yang panjangnya lebih dari 3 meter berenang dari hulu sungai di sebuah sekolah, langsung menuju ke arahnya. Ikan hitam ini memiliki sisik padat di tubuhnya yang memantulkan kilau logam. Sekilas, terlihat jelas bahwa mereka telah dipoles seperti baja oleh lumpur sungai. Selain itu, ketika mereka membuka mulut, mereka memperlihatkan gigi putih menyilang yang seperti gigi gergaji. Hanli memandangi kelompok ikan hitam ganas yang menggertakkan giginya ke arahnya. Dia sedikit mengernyit dan mendesah dalam hatinya. Roda harta karun kebenaran di tubuhnya langsung terbalik. Sosoknya tiba-tiba kabur dan menyelinap melalui kelompok ikan hitam besar. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, dia telah memulihkan beberapa pola dao waktu. Dia hampir tidak bisa menggunakan roda harta karun kebenaran. Benar saja, saat dia sedikit menggunakan sedikit kekuatan spiritual abadi dan menghasilkan beberapa fluktuasi kekuatan spiritual, anggota klan Hulayan yang ditempatkan di jembatan lengkung menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka semua melihat ke arah sungai. Salah satu dari mereka merenung sejenak dan segera membuat keputusan, tiuplah tanduk Luoming, mungkin ada klan serangga yang menyelinap masuk. Anggota lain dari klan Hulayan ragu-ragu sejenak dan berkata, dengan fluktuasi kecil seperti itu, kemungkinan besar itu adalah binatang iblis yang masuk secara tidak sengaja.
Ikan bersisik hitam seharusnya bisa mengatasinya. Pemimpin penjaga klan Hulayan berkata dengan ekspresi serius, saat ini, pemimpin klan tidak ada. Kita tidak boleh lengah. Jangan meremehkan kelainan sekecil apapun. Segera tiup klaksonnya. Iya, orang itu menanggapi dan buru-buru berlari menuju sisi kanan pintu masuk lembah. Segera, suara klakson yang sunyi dan berat tetapi sangat tajam bergema di lembah Sungai Merah. Meski Han Li berada di bawah air, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Kemudian, satu demi satu, suara klakson terdengar sampai ke dasar lembah sungai. Dari gua-gua di kedua sisi lembah sungai, anggota klan Singahu yang mengenakan pelindung tulang terus terbang keluar. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin klan, mereka berkumpul menjadi kelompok-kelompok di kedua sisi lembah sungai dan mulai menyelidiki sungai tersebut. Pada saat yang sama, balista kayu besar yang dipasang di kedua sisi lembah sungai juga berbelok arah dan mengarah ke sungai. Panah tebal dan panjang yang sepanjang tombak itu berkelap-kelip dengan cahaya hijau tua, seolah-olah diolesi semacam racun buas. Han Li diam-diam berjalan ke sebuah batu besar di lembah sungai sebelum berhenti. Dengan pikiran, dia mentransmisikan suaranya ke Jin Tong, kamu bisa keluar sekarang dan memancing Golden Immortal Sea itu. Baiklah, Paman, awasi aku, Jin Tong menjawab dengan senyum licik. Kemudian, Han Li melambaikan tangannya dan cahaya keemasan menyala. Gadis kecil berbaju merah muncul di sampingnya. Setelah gadis kecil itu memantapkan dirinya di dasar sungai, dia segera menutup matanya dan memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Di sebuah altar di tepi kiri lembah sungai, seorang anggota klan Singahu yang mengenakan jubah merah yang tampak seperti seorang pendeta tiba-tiba menjadi pucat saat merasakan fluktuasi. Penatua Yin Tong, ini buruk. Fluktuasi ini, sepertinya, serangga roh. Dia tergagap ke Penatua Dewa Emas tahap awal di sampingnya seolah-olah dia tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Beberapa hari yang lalu, Patriark mengirim berita bahwa dia sedang berselisih dengan pasukan ras serangga di Dark Star Canyon dan tidak dapat kembali ke klan untuk saat ini. Mengapa serangga roh datang ke lembah keong merah kita? Pasti ada kesalahan. Sesepuh bernama Yin Tong juga berkata dengan tidak percaya. Tunggu, sepertinya sedikit berbeda. Fluktuasi aura ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah lagi seolah disambar petir. Dia tertegun di tempat. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Hati Yin Tong menegang dan dia dengan cepat bertanya. Satu lagi akan datang. Grand Priest perlahan menoleh untuk melihat ke arah pintu masuk lembah dan bergumam. Apa maksudmu yang lain akan datang? Bicaralah dengan jelas. Yin Tong sedikit kesal saat melihat ini.